Pertandingan pekan kedua fase grup Champions League musim ini akan mempertemukan dua raksasa di liganya masing-masing, yakni Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain. Dalam pertandingan yang akan dimainkan di Emirates Stadium ini, kedua tim sama-sama tampil pincang karena tidak akan diperkuat oleh beberapa pemainnya, termasuk dua pilar kunci permainan Arsenal dan PSG yakni Martin Odegaard dan Ousmane Dembele. Yuk, simak bagaimana preview pertandingan fase grup Champions League musim ini antara Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Menjelang pertandingan ini, Arsenal sedang dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi. Walaupun sempat kesulitan untuk beradaptasi karena absennya Martin Odegaard yang mengalami cedera, Mikel Arteta perlahan-lahan mulai menemukan cara untuk bermain tanpa playmaker andalannya itu. Dalam satu pekan terakhir, The Gunners memainkan 3 pertandingan yang terdiri atas 2 pertandingan di Premier League dan 1 pertandingan di Carabao Cup. Dimulai dengan bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi juara bertahan Premier League musim lalu yakni Manchester City, Arsenal berhasil mencuri 1 poin dari City. Bahkan hampir meraih kemenangan andai saja John Stones tidak mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Tren positif Arsenal kembali berlanjut saat The Gunners menjamu Bolton Wanderers di Emirates Stadium dalam tajuk ronde ketiga Carabao Cup. Arsenal yang turun dengan hampir semua pemain cadangannya berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 5-1 atas Bolton Wanderers yang kini bermain di kasta ketiga Liga Inggris. Setelah meraih kemenangan di Carabao Cup, Mikel Arteta kembali berhasil membawa Arsenal meraih kemenangan di pekan ke-6 Premier League musim ini. Walaupun harus menunggu hingga menit-menit akhir pertandingan, The Gunners berhasil meraih kemenangan secara meyakinkan dengan skor 4-2 atas Leicester City. Arsenal yang sempat mengalami kesulitan untuk menciptakan peluang karena absennya Martin Odegaard kini sudah berhasil mengatasi absennya playmaker asal Norwegia itu. Dalam pertandingan menghadapi Leicester City, skuad asuhan Mikel Arteta tercatat berhasil melepaskan 36 tendangan dengan 16 diantaranya mengarah ke gawang Leicester City dan menciptakan 9 peluang emas dalam pertandingan ini. Jika bukan karena penampilan gemilang Mats Hermansen yang 13 kali menyelamatkan gawang Leicester City dari kebobolan, bisa dipastikan Arsenal sudah mencetak lebih dari 5 gol dalam pertandingan ini. Hingga berakhirnya pekan ke-6 Premier League, The Gunners masih tercatat sebagai salah satu dari 2 tim yang belum pernah menelan satupun kekalahan di Premier League musim ini. Sama halnya seperti Arsenal, Paris Saint-Germain juga sedang menunjukkan performa impresifnya di Ligue 1 musim ini. Walaupun ditinggal oleh mega bintang utamanya yakni Kylian Mbappe yang pindah ke Real Madrid, Paris Saint-Germain tetap membuktikan kapasitasnya sebagai tim terbaik di Prancis. Dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan di Ligue 1 musim ini, skuad asuhan Luis Enrique itu berhasil mengoleksi 16 poin yang berasal dari 5 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Yang terbaru, PSG berhasil melakukan renes dengan skor 3-1 di pertandingan pekan ke-6 Liga Prancis musim ini yang dimainkan di Parc des Princes. Dalam pertandingan itu, bintang muda Paris Saint-Germain yakni Bradley Barcola kembali menjadi bintang dengan torehan 2 golnya. Sejak kepergian Kylian Mbappe, posisi penyerang sayap kiri utama di skuad PSG menjadi milik dari Bradley Barcola. Dengan kepercayaan besar yang diberikan oleh Luis Enrique kepadanya, Barcola berhasil menjawabnya dengan performa yang impresif. Penyerang asal Prancis itu kini telah mengoleksi 6 gol dari 6 pertandingan yang telah dimainkannya di Ligue 1 musim ini, yang membuatnya tercatat sebagai top skor sementara Liga Prancis musim ini. Bahkan, 6 gol yang dicetak oleh Bradley Barcola dari 6 pertandingan Ligue 1 musim ini sudah melebihi jumlah golnya di musim lalu yang hanya mencapai 4 gol. Walaupun sama-sama memiliki tren positif di liganya masing-masing, performa Arsenal dan Paris Saint-Germain di Champions League musim ini tidak seindah sebagaimana yang ditampilkan keduanya di Premier League dan Ligue 1. Di pekan pertama fase grup Champions League musim ini, Arsenal hanya sanggup bermain imbang dengan tim yang sedang terseok-seok di Serie A musim ini yakni Atalanta. Bahkan, skuad asuhan Mikel Arteta hampir gagal untuk membawa pulang poin dari Italia, jika saja David Rea gagal menyelamatkan penalti Atalanta yang dieksekusi oleh Matteo Retegui. Kesulitan saat bermain di Champions League juga dirasakan oleh Paris Saint-Germain. Les Parisiens yang menjamu tim yang baru pertama kali bermain di Liga Champions yakni Girona di Parc des Princes sudah harus susah payah untuk meraih kemenangan. Tim asuhan Luis Enrique itu harus menunggu hingga menit ke-90 dan gol bunuh diri dari kiper Girona untuk memastikan 3 poin pertama di fase grup Champions League musim ini. Dalam pertandingan itu, PSG yang mendominasi pertandingan benar-benar mengalami kesulitan untuk menjebol gawang Girona. Selama 90 menit pertandingan, tim asal ibu kota Prancis itu tercatat melakukan 26 tendangan
namun hanya 5 yang mengarah ke arah gawang Girona. Khusus di ajang Champions League, Arsenal dan Paris Saint-Germain sudah pernah saling bertemu. Arsenal yang saat itu masih dilatih oleh Arsene Wenger dan PSG yang saat itu diasuh oleh Unai Emery bertemu dalam 2 pertandingan di grup A Champions League musim 2016-2017. Pada pertemuan pertama yang dimainkan di Parc des Princes, gol cepat Edinson Cavani yang memanfaatkan umpan dari Serge Aurier sempat membuat Paris Saint-Germain berada di atas angin untuk meraih 3 poin. Namun sayangnya, gol Alexis Sanchez di menit ke-78 memupuskan harapan Paris Saint-Germain untuk meraih kemenangan di rumahnya sendiri. Pertandingan itu juga diwarnai dengan pertengkaran antara Oliver Giroud dan Marco Verratti yang membuat keduanya diganjar kartu merah dan diusir dari lapangan oleh wasit di menit-menit akhir pertandingan. Hasil serupa kembali terjadi dalam pertemuan kedua Arsenal dan Paris Saint-Germain yang diselenggarakan di Emirates Stadium. Kedua tim harus puas kembali mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Jika di pertemuan pertama Arsenal dan PSG diwarnai dengan kartu merah Oliver Giroud dan Marco Verratti, maka pertemuan kedua ini diwarnai dengan gol bunuh diri yang dicatatkan oleh Alex Iwobi dan Marco Verratti. Hasil imbang dalam pertemuan kedua tim yang terjadi di grup A Champions League musim 2016-2017 jelas tidak bisa menjadi tolak ukur kekuatan kedua tim saat ini. Selain karena sudah tidak dilatih oleh Arsene Wenger dan Unai Emery, skuad Arsenal dan Paris Saint-Germain saat ini juga sudah berbeda. Saat ini, hanya ada Marquinhos yang bermain dalam 2 pertandingan itu dan masih memperkuat Paris Saint-Germain hingga saat ini. Sedangkan untuk Arsenal, skuad The Gunners sudah berbeda 180 derajat. Untuk menjamu Paris Saint-Germain di Emirates Stadium kali ini, pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta tidak bisa memainkan beberapa pemainnya yang mengalami cedera, seperti Martin Odegaard, Alexander Zinchenko, Kieran Tierney, Mikel Merino, dan Takehiro Tomiyasu. Meriam London juga terancam kehilangan Ben White di posisi bek sayap kanan yang masih diragukan untuk bisa bermain. Dengan kondisi skuad yang ada, Sportsmo memprediksi Mikel Arteta akan kembali memainkan formasi 4-3-3 andalannya, dengan David Raya di posisi penjaga gawang. Posisi bek sayap kanan dan bek sayap kiri akan dipercayakan kepada Jurrien Timber dan Ricardo Calafiori, dengan duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes sebagai bek tengah. Posisi 3 pemain di lini tengah akan kembali dipercayakan kepada Kai Havertz, Thomas Partey, dan Declan Rice. Sedangkan untuk menggedor pertahanan PSG, Arsenal akan kembali mengandalkan Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli sebagai penyerang sayap, serta Leandro Trossard sebagai penyerang tengah. Badai cedera tidak hanya terjadi pada Arsenal, melainkan juga sedang menimpa Paris Saint-Germain. Bertandang ke London, Luis Enrique masih tidak bisa memainkan beberapa pemainnya yang mengalami cedera seperti Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez, dan Prestel Kipembe. Selain ketiga pemain itu, Les Parisiens juga diperkirakan masih belum bisa diperkuat oleh Marco Asensio dan Ousmane Dembele yang tidak dibawa oleh Luis Enrique karena memiliki masalah kedisiplinan. Sportsmo memprediksi Luis Enrique juga akan kembali memainkan formasi 4-3-3 dengan Gianluigi Donnarumma sebagai penjaga gawang, duet Achraf Hakimi dan Nuno Mendes sebagai bek sayap kanan dan bek sayap kiri, serta Marquinhos dan Willian Pacho sebagai bek tengah. Luis Enrique diprediksi akan kembali mempercayakan lini tengah PSG kepada trio Fabian Ruiz, Joao Neves, dan Warren Zaïre-Emery. Les Parisiens akan mengandalkan kecepatan dan akselerasi Kang In Lee dan Bradley Barcola sebagai penyerang sayap, dengan Randal Kolo Muani yang bermain sebagai penyerang tengah. Opta Analis memprediksi Arsenal mempunyai peluang sebesar 46,1% untuk memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin, berbanding dengan peluang sebesar 27,3% untuk Paris Saint-Germain. Sedangkan sisanya adalah peluang bagi pertandingan ini untuk berakhir dengan hasil sama kuat. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Arsenal akan mampu meraih 3 poin pertama mereka di Champions League musim ini? Atau justru Paris Saint-Germain yang akan berhasil membawa pulang 3 poin dari Emirates Stadium? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.